Baik teman-teman, saat ini kita akan membahas soal yang ada dalam tes wawasan kebangsaan. Nomor 1, perlu Anda ingat semua bahwa tes wawasan kebangsaan itu ada dalam seleksi kompetensi dasar. Ini pasti keluar ya, karena jenis TWK ada standar minimal yang harus Anda capai. Kalau tidak, berapapun nilai yang lain, misalnya 100%, Anda akan mencapai kegagalan bila TWK tidak pada standar minimal. Oke, perlu Anda pelajari secara seksama. Nomor 1, pengadilan tinggi pertama yang dapat ditempuh oleh rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah pengadilan negeri. Sementara itu, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan perkara berat dan lebih berat, B. Peradilan khusus, C. Peradilan banding dan kasasi, D. Peradilan istimewa. Jawabannya C, saudara-saudara. Pengadilan tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi. Nomor 2. Berikut ini yang mencapai unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah A. Wilayah, rakyat, dan pengakuan secara de facto. B. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. C. Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. D. Rakyat, penduduk, dan wilayah kekuasaan. Jawabannya adalah B. Syarat primer atau utama sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Saudara-saudara, perlu Anda ketahui, ini soal jenis ini sangat penting. Dan ada 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos karena tidak lulus pada soal wawasan kebangsaan ini. Jadi Anda perlu perhatikan bersama dan perlu belajar yang lebih. Ingat, teman-teman, Anda tidak perlu melihat video ini, Anda cukup dengarkan saja. Kita lanjutkan. Nomor 3. Suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat, negara protektoral, tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Disebut A. Negara trust, B. Negara mandat, C. Negara uni, D. Negara protektoral. Jawabannya adalah D. Negara protektoral. Adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektoral tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Selanjutnya, nomor 4, paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang rendah negara lain adalah A. Chauvinisme, B. Kosmopolitan, D. Intervensi, C. D. Show of force. Jawabannya adalah A. Chauvinisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang rendah bangsa lain. Nomor 5. Bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang disebut dengan istilah nomoi, merupakan konsep negara hukum menurut A. Plato, B. Aristoteles, C. Machiavelli, D. J.J. Rousseau. Jawabannya Plato. A. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang disebut dengan istilah nomoi.
Kemudian, ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Nomor selanjutnya, menurut hukum internasional, wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah A. Tempat bekerja perwakilan suatu negara. B. Wilayah lautan suatu negara. C. Lautan bebas milik bersama masyarakat dunia. D. Suatu daerah yang ditempati oleh suatu masyarakat. Jawabannya A. Menurut hukum internasional, wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara. A ya. Nomor selanjutnya, yang termasuk dalam pengakuan de jure dari pernyataan di bawah ini adalah A. 10 Juli 1947, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir. B. 10 Juli 1947, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. C. 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. D. 10 Agustus 1945, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi. Jawabannya adalah C. Kita perhatikan pembahasannya. Adapun macam-macam pengakuan terhadap suatu negara yaitu ada berapa? Ada 6. Kita bacakan. Ini pengetahuan buat Anda. 1. Pengakuan de jure dianggap sebagai pengakuan tingkat tertinggi karena pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan menurut negara yang mengakui terhadap negara atau pemerintah baru yang diakui secara formal sudah memenuhi syarat yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. B. Pengakuan de facto, yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata didasarkan bahwa pemerintah tersebut secara nyata berkuasa di wilayahnya sudah memenuhi suatu persyaratan yang ditentukan sebagai suatu negara walaupun negara yang diakui tersebut belum stabil dan masih diragukan keberlangsungan pemerintahan negara tersebut. 3. Pengakuan kolektif. Ada 2 bentuk pengakuan, yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. Yang keempat, pengakuan terpisah. Pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru namun tidak kepada pemerintahannya atau sebaliknya. Pengakuan diberikan kepada suatu pemerintahan baru yang berkuasa namun tidak kepada negaranya. Yang kelima, pengakuan mutlak, yaitu suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institusi hukum internasional dalam suatu resolusi yang diusahakan pada 1936 menyatakan pengakuan de jure suatu negara tidak dapat ditarik kembali. Yang terakhir, pengakuan bersyarat, yaitu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut. Sebagai imbangan pengakuan, ada 2 macam, yaitu pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pengakuan diberikan dan pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah pengakuan diberikan. Selanjutnya teman-teman, nomor 8. Politik luar negeri Indonesia memiliki sifat bebas aktif. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia A. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional. B. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak.
C. Bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia. D. Bersifat aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak. Jawabannya adalah B. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan pandangan dan sikap terhadap masalah-masalah internasional. Bebas menjalin hubungan dengan negara manapun dan aktif memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia, serta aktif menciptakan tatanan pergaulan internasional yang adil. B. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak. Baik, saudara-saudara, teman-teman, ini soal tes wawasan kebangsaan yang menggagalkan kelulusan dari 75 penyidik KPK yang paling berpengalaman. Oleh karena itu, teman-teman perlu sangat hati-hati dan perlu sangat banyak membaca soal-soal ini. Dengarkan jenis-jenis soal ini. Insya Allah, Anda akan lulus pada seleksi kemampuan dasar. Nomor selanjutnya, cara memperhatikan hukum-hukum berikut. 1. Hukum adat. 2. Hukum waris. 3. Hukum tata negara. 4. Hukum perorangan. 5. Hukum keluarga. 6. Hukum pidana. Dari hukum-hukum di atas yang termasuk dalam hukum perdata adalah A. 4, 5, dan 2. B. 3, 5, dan 1. C. 5, 2, dan 6. D. 2, 3, dan 6. Jadi yang termasuk hukum perdata adalah sebagai berikut. Hukum waris, hukum kekayaan, hukum keluarga, hukum perorangan. Baik, nomor 10. Di dalam aturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh A. KNIP, B. PPKI, C. BPMPR, D. BPUPKI. Jawabannya adalah B. PPKI. Pasal 3 Aturan peralihan menyatakan bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 45. PPKI mengadakan rapat pleno di Pejambon, Jakarta, di gedung yang sekarang menjadi Departemen Kehakiman. Rapat yang dihadiri 27 orang anggota itu, Soekarno dan Hatta. Rapat tersebut menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nomor 11. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea berapakah yang menjadi landasan bagi politik luar negeri Indonesia? A. Pertama dan kedua. B. Pertama dan ketiga. C. Keempat. D. Pertama dan keempat. Jawabannya adalah D. Alinea pertama dan keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama dan keempat merupakan landasan bagi tujuan politik luar negeri. Nomor 12. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok demokrasi Pancasila tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jawabannya adalah C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok
demokrasi Pancasila tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen. Nomor 13, pokok yang menjadi pendorong berdirinya PBB adalah A. Ekspansi militer yang semakin luas dan melibatkan banyak negara. B. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. C. Munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral. D. Tidak adanya institusi yang berfungsi sebagai mediator. Jawabannya B. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia akhirnya menjadi faktor yang mendorong lahirnya persatuan bangsa-bangsa. Nomor 14, asas jus soli atau jus soli merupakan asa yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas jus soli. A. Asal-usul keturunan. B. Wilayah negara. C. Sejarah hidupnya. D. Agama yang dianut. Jawabannya B. Asas dalam menentukan kewarganegaraan seorang anak yang dianut negara-negara di dunia, yaitu asas jus soli atau jus soli, bahasa Latin hak untuk wilayah. Asas jus sanguinis atau jus sanguinis, hak untuk darah lahir. Oke, soal selanjutnya. Negara adalah alat masyarakat yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan tersebut merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai A. Organisasi politik, B. Organisasi kekuasaan, C. Organisasi integralistik, D. Organisasi kemasyarakatan. Jawabannya B adalah organisasi kekuasaan. 1. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertiannya dikemukakan oleh Luhmann dan Harold J. Lasky. Luhmann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaan itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak undang-undang dasar undang-undang negara tersebut. Saudara-saudara, terima kasih sudah mendengarkan bacaan-bacaan soal tes wawasan kebangsaan. Ingat,